Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Kesaktian Prabu Siliwangi yang tidak diketahui memang tidak diragukan lagi. Tahukah Anda apa kesaktian Prabu Siliwangi yang sesungguhnya? Sejarah Prabu Siliwangi memang menarik disimak, terlebih karena di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah heroik yang masih penuh kontroversi hingga kini. Termasuk bagaimana sejarah pertarungan antara Prabu Siliwangi dengan Raden Kian Santang. Kisah Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai salah satu raja Pajajaran sebagaimana dituliskan dalam kitab Suwasid. Kitab yang berisi sejarah kerajaan Pajajaran ini berisi tulisan tentang perjalanan sejarah Prabu Siliwangi dimulai dari ayahnya, Prabu Anggararang, Raja Kerajaan Gajah. Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan muara jati di kerajaan Singapura sebelum bernama kota Cirebon. Prabu Siliwangi adalah keturunan ke-12 dari Maharaja Adimulya. Setelah Prabu Anggararang merasa putranya layak memangku jabatan Raja Gajah, akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pamanarasa sebelum bergelar Siliwangi. Masyarakat Sunda atau Jawa Barat, siapa yang tidak mengenal nama Prabu Siliwangi? Raja Pajajaran yang identik dengan harimau putih itu dikenal sebagai salah satu raja sakti yang pernah dimiliki oleh negeri Pasundan, Jawa Barat. Nama Prabu Siliwangi sendiri sesungguhnya adalah nama lain dari Pangeran Pamanarasa. Dalam kitab Suwasid dikisahkan bahwa Pangeran Pamanarasa merupakan putra mahkota dari Prabu Anggararang yang menguasai kerajaan Gajah. Pangeran Pamanah kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Prabu Anggararang, sebagai Raja Gajah. Di tengah memimpin kerajaan Gajah, Prabu Pamanarasa kerap mengembara ke suatu daerah. Di dalam salah satu pengembaraannya, Prabu Pamanarasa dihadang oleh siluman harimau. Dihadang oleh siluman harimau putih di hutan yang terletak di daerah Majalengka. Pertempuran pun tidak terelakkan. Prabu Pamanarasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit. Namun kesaktian Prabu Pamanarasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya. Dengan tunduknya siluman harimau putih sebagai salah satu kesaktian Prabu Siliwangi, maka meluaslah wilayah kerajaan Gajah. Prabu Pamanarasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran yang diberi
yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan gajah dengan kerajaan harimau putih. Siluman harimau putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Pamana Rasa, salah satu kala kerajaan Pajajaran menundukkan kerajaan Galuh. Siluman harimau putih juga turut membantu Prabu Pamana Rasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Mongol. Seiring meluasnya wilayah kerajaan gajah, Prabu Pamana Rasa kemudian membuat senjata sakti yang kini menjadi lambang Provinsi Jawa Barat, yaitu kujang. Senjata ini juga menambah kesaktian Prabu Siliwangi. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya siluman harimau putih. Kapan Prabu Pamana Rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi? Nama itu dipakai setelah dia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai syarat menikahi Nyi Ratu Subanglarang yang merupakan murid dari Syekh Kuro. Dan dari rahimnya Nyi Ratu Subanglarang lahir seorang putra yang dinamakan Pangeran Kian Santang, yang selanjutnya diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Selain itu, Nyi Ratu Subanglarang juga melahirkan seorang putri yang diberi nama Raja Santang. Rara Santang kelak diketahui menjadi ibunda salah satu wali dari 9 wali di Indonesia, yaitu Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Prabu Siliwangi sendiri tidak diketahui akhir hidupnya. Banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama siluman harimau putih menghilang dan memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib. Wallahu alam bisawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.